Selamat sore ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Juga sidang jemaat yang di rumah, selamat kita beribadah bersama-sama. Kita boleh beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam kuasa-Nya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa itu keselamatan. Tidak ada yang lain. Dalam kesempatan yang indah sore ini saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu ya, yang mempercayakan saya untuk saya belajar menyampaikan isi hati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Keselamatan yang kita terima ya, saya tidak berjanji dengan Ibu Yohana dengan khotbah yang pagi. Keselamatan yang kita terima tidak serta-merta pasti kita selamat. Belum tentu. Alkitab katakan banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Tidak. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, berarti berkurang. Tidak semua. Ya, 1 Yohanes pasal 3. Suratan 2 Yohanes menurut saya ya, pasal 3 ya, maaf, Yohanes 2 Yohanes jangan 1 pasal ya, biar tidak tegang tapi ya, Yohanes pasal yang kedua, 2 Yohanes ayat yang keempat ya. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa bagaimana? Separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Separuh ya. Yang kita berdoa supaya jemaat Tuhan yang di GSDP di Batu Karang semuanya selamat. Amen. Tapi harus mengikuti firman, harus setuju dengan firman ya. Kalau tadi pagi tidak berubah, tertinggal ya. Puji nama Tuhan. Apa yang menyebabkan kita kemudian ya, tertinggal ya. Alkitab katakan bahwa banyak yang dipanggil, dia yang terpilih, tapi yang menang yang setia. Terpanggil, terpilih itu kemurahan anugerah. Bukan kamu yang panggil aku, tapi aku, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Tapi setia itu kita yang ada setia sampai mati. Mati yang pertama daging kita ya. Kalau daging kita tidak mati, hawa nafsu kita tidak mati, kita tidak akan pernah bisa setia. Yang kedua, mati beneran ya bersama Tuhan di surga. Kita baca satu ayat Matius ya. Matius pasal Matius pasal 3 ayat 10. Injil Matius pasal 3 ayat 10. Ya, ayat firman Allah pernah saya sampaikan di ibadah doa malam beberapa waktu yang lalu. Injil Matius pasal 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Tema firman Allah ya, saya belajar, saya biasanya nyampe firman tidak ada tema, tapi saya belajar kalau kita tidak berbuah, kita pasti ditebang. Akhirnya jadi apa? Jadi dibakar dalam api. Artinya gak selamat, harus berbuah ya. Markus pasal 11 ya, ayat 13. Injil Markus pasal 11 ayat 13. Dan dari jauh ia, Tuhan, melihat pohon ara yang sudah berdaun ya. Pohon ara itu sudah tumbuh berdaun
Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Memang bukan musim buah ara, tapi Tuhan cari buah itu, bukan cari daun. Ya, kalau kita pikir secara manusiawi, ya Tuhan kebangetan. Ya. Bukan musim buah ara dicari, buah ara ada pasti. Tapi ini satu pengertian bagi kita, yang diminta Tuhan bagi kita bukan daun, bukan bunga, tapi buah. Buah yang diminta Tuhan. Buah itu hasil. Ya, buah itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, tapi buah itu dinikmati oleh orang lain. Jadi, saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki bagi kita supaya kita itu berbuah. Amin. Berbuah. Yang pertama, buah yang diperlukan Tuhan adalah buah pertobatan. Itu dasarnya. Ada 5 buah. Saya akan berhitung dengan cepat, tidak bertele-tele. Yang pertama, buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa? Buah kebenaran. Hasil pertobatan itu buah kebenaran. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang lama, yang najis, yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kata-kata kita seperti kebun binatang dan sebagainya, itu yang lama sudah berlalu, dibenarkan oleh apa? Oleh darah Kristus, oleh firman Allah, oleh Roh Kudus, oleh doa-doa kita. Itu buah kebenaran, itu hidup yang baru. Bertobat. Saudaraku, bertobat itu tidak semudah kita ngomong. Sakit. Ya, Ibrani pasal 12. Ayat 11. Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Untuk memperoleh menghasilkan buah kebenaran ada proses. Ya, di sini tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita ilahi. Ya. Pukulan itu kalau kita benar, itu ganjaran ilahi bagi kita supaya kita lebih setia, menghasilkan buah kebenaran. Itu buah pertobatan, buah kebenaran. Sebab kita harus bertobat lebih dulu dan menjadikan buah kebenaran. Kemudian buah yang kedua, buah jiwa-jiwa. Berapa banyak hidup kita berdampak pada orang lain, sikap hidup kita berdampak sama orang lain. Bukan kita yang ngomong, kata firman, bukan kita yang memuji diri kita sendiri, tetapi orang lain. Ya, ada ayatnya, Amsal pasal 27 ayat 2. Amsal pasal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kalau kita pasti puji kita, wah aku paling baik, aku paling benar, aku paling bagus, aku paling pintar. Nah, kalau sudah aku, ingat kepada Lucifer. Bukan kita yang memuji, biar orang lain yang memuji.
Seberapa banyak hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga kehidupan kita membawa orang lain itu mengenal Tuhan. Mungkin orang itu lagi lemah, karena kehidupan kita berdampak pada mereka. Mereka dipulihkan, dikuatkan kembali. Itu dari buah pertobatan, dari buah kebenaran. Kalau kita tidak benar, bisakah kita jadi saksi bagi Tuhan? Tidak mungkin. Malah orang mencibir. Kamu itu katanya Kristen. Aku yang tidak Kristen lebih baik daripada kamu. Ya, menjadi saksi, menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Pasti kita tahu itu, tidak usah baca ayatnya. Menjadi garam yang ada asinnya. Garam yang ada asinnya itu apa? Berdamai, gak punya musuh. Kalau orang Kristen punya musuh berarti tidak ada garam. Garamnya tidak tidak ada asinnya. Garamnya tawar, ya tidak jadi berkat. Menjadi terang, kebenaran, kebaikan dibalas dengan terang itu hanya berbuahkan kebenaran dan keadilan. Ya, kita baca aja. Tuhan suruh baca saya sampai salah berarti Tuhan suruh baca. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 9. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan, keadilan dan kebenaran itu terang. Keadilan dan kebenaran itu firman. Mau tahu aja. Sulitnya di sini, saya harus membacakan itu, kalau enggak saya salah nanti. Mazmur 119. Kebaikan, kebenaran, keadilan itu firman. Ya, Mazmur 119 ayat 160. Ya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi terang itu berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Artinya apa? Kebaikan yang sesuai dengan firman. Apa kebaikan sesuai dengan firman? Yang jahat dibalas dengan yang baik. Kalau yang baik dibalas dengan yang jahat, itu tabiat iblis. Kalau yang baik dibalas dengan baik, yang jahat dibalas dengan yang jahat, itu tabiat manusia. Tapi kalau yang jahat dibalas dengan baik, kebaikan, itu terang, itu tabiat ilahi. Sebab ayat kata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Kalau kita membalas yang baik dengan yang baik, orang berdosa pun berbuat demikian, tidak ada bedanya. Tapi saat yang jahat dibalas dengan yang baik, itu berbeda. Tidak mudah. Saya berkata, saya juga tidak mudah. Sebab firman Allah ini seperti Mbak Yohana katakan, pedang bermata dua. Yang kena pertama yang menyampaikan firman, bukan jemaat. Saya yang pertama kena. Tidak mudah yang jahat dibalas dengan baik. Tapi belajar mengabaikan, supaya firman ini jadi dalam hidup kita, menjadi terang. Dari buah pertobatan, buah jiwa-jiwa menjadi saksi. Yang ketiga, buah pelayanan. Apa yang bisa kita balas? Kemurahan, kebaikan Tuhan. Apa yang bisa kita balas? Ya. Kalau kita renungkan, Dia adalah Allah sendiri. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, memberikan nyawaku bagi banyak tebusan, bagi banyak orang. Dia rela melayani kita, menghadapi salib, dicambuk, ditelanjangi, dipermalukan, ditempelkan, diludahi, dimahkotai duri. Ya,
Yang sebenarnya bukan Tuhan yang berbuat, tapi Dia rela untuk kita. Apa yang harus kita balas? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan jangan main-main. Itu kepercayaan Tuhan. Menjadi pemain musik, kepercayaan Tuhan. Song leader ingat, kepercayaan Tuhan. Pemungut kolektor, kepercayaan Tuhan. Terima tamu di depan, kepercayaan Tuhan. Menjadi sound system, kepercayaan Tuhan. Pelayanan itu kepercayaan. Lakukan dengan sepenuh hatimu, tidak dengan bersungut-sungut. Ya Tuhan sendiri itu kita tidak pernah bersungut-sungut. Ya Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau kita melayani masih bersungut-sungut, wah, kok latihan terus latihan. Ke gereja-gereja terus. Itu salah. Itu salah. Itu tidak berbuah. Itu bersungut-sungut. Ya. Kalau saudara diberi kepercayaan melayani Tuhan, layani dengan sepenuh hati sampai selesai. Saya belajar untuk saya melayani. Saya tidak pandang orang lain. Apa yang ditugaskan itu yang saya kerjakan. Apa kata orang tidak ngerti, saya tidak mau tahu. Khotbahmu jelek, puji Tuhan. Khotbahmu bagus, silahkan. Ya, semuanya untuk Tuhan. Saya tidak peduli itu. Yang penting hati saya, ya, hati saya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berikan hamba pelayanan ini. Terima kasih. Hamba berarti bagimu Tuhan. Menjadi bejana yang indah, yang layak dipakai. Ya, tadi pagi. Sekalipun ada proses, ya, ada proses. Ya. Tuhan berikan saya kekuatan sampai malam ini, bahkan nanti sampai akhir. Saya akan belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Amin. Amin. Yang ketiga, yang keempat, buah nikah. Ya, itu anak-anak kita. Ya. Kita baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 11. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kamu tahu bahwa kami seperti Bapa. Kami seperti Bapa. Kita Bapa yang laki-laki, suami itu Bapa. Terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tugas seorang Bapa menguatkan, menasehati, artinya menjaga. Ya kalau di jabatan banyak, tapi saya katakan menjaga. Saat anak kita lemah, kita nasihati, kita dukung. Seorang ibu, ayat 7, pasal yang sama, pasal 2, ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu, mengasuh dan merawati anak-anaknya. Kalau bapak menasihati, menguatkan, ibu mengasuh dan merawati, melindungi, ya. Melindungi. Kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, bapak, ibu harus menjaga, melindungi anak-anak kita. Mungkin sudah berpikir, ya kalau masih di taman kanak-kanak, ya, ada di tengah-tengah kita. Mungkin di sekolah dasar, SMA lah, masih gitu. Kalau sudah kuliah, sudah keluar kota, sudah bekerja, sudah berkeluarga, apa kita bisa menjaga, melindungi? Bisa. Dengan apa? Dengan doa. Alkitab katakan doa orang benar itu besar kuasanya. Saya menyampaikan ini praktek hidup. Anak saya ada di Madiun, ada di Malang.
Setiap pagi kami berdoa untuk mereka. Istri saya SMS, ayo bangun, doa pagi sama-sama. Kami doakan, kami berkati mereka dengan tetesan air mata. Berkati Tuhan, pekerjaannya, ibadahnya, pelayanannya, hidup nikahnya, ikat dengan tali yang ketiga, itu kasih Kristus. Pekerjaannya supaya berhasil dan beruntung. Apa hasil beruntung? Menikmati keberhasilan itu. Lindungi dari pergaulan yang ada. Jadikan mereka dalam pergaulan kemah, bukan pergaulan dengan dunia. Pergaulan kemah itu ibadah kepada Tuhan. Kami doakan dengan tetesan air mata. Suatu air mata tercurah itu satu bukti dari hati kita. Ya, air mata kita itu bukan air mata buaya. Ya, air mata yang keluar dari dasar hati yang paling dalam. Rasa ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan yang tiada terhingga. Air mata kita Tuhan taruh dalam kirbatnya. Ya. Yang ketiga, apa untungnya kita bisa mentetes air mata? Mata kita bisa bersih dari air mata itu. Kotoran itu akan keluar. Rasakan itu, nikmati itu. Saat kita puji Tuhan ibadah, ya Bapak Gembala almarhum Bapak Yakob, beliau katakan, kalau pujian itu sampai pada puncak, yang keluar apa? Air mata. Gak ada kata lain. Air mata yang keluar. Nikmati itu. Saya bersyukur ya, anak-anak saya semuanya di dalam Tuhan. Bapak Gideon, apa visi kita dan perkawinan kita? Kalau saya berkata dalam hati saya akan menjadi keluarga ilahi. Maliaki. Saya tidak berbicara perpuluhan, saudara ya. Maliaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nikah itu apa yang dikehendaki Tuhan? Apa visi pernikahan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Keluarga ilahi apa? Maksudnya kita orang tua, papa mama, ibadah kepada Tuhan. Anak-anak kita harus dibawa beribadah kepada Tuhan. Yang jadi teladan kita. Nah nanti mereka sudah besar, ya, punya suami, punya istri. Kita harus membawa mereka, calon menantu kita harus ibadah kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Tekankan itu kepada anak-anak kita. Nanti setelah mereka menikah, punya cucu, tekankan itu supaya anak cucu anak-anak mereka dibawa ke sekolah minggu, ibadah kepada Tuhan. Itu keluarga ilahi. Yang jadi teladan kita orang tua. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Itu jadi panutan. Tentu saya bersyukur ya. Saya boleh menjadi imam di keluarga saya. Saat mereka dalam kesesatan, Papa tolong bantu doa. Saya ada masalah ini. Saya doakan terus, saya doakan sampai anak saya berkata, terima kasih Pak, sudah selesai. Itu tugas menjaga, melindungi, bukan sekedar nikah, tidak. Anak saya masuk ulang tahun saya catat. Dia pun sebagai manusia umur sudah bertambah seringkali lupa. Saya catat. Saya doakan mereka. Cucu saya dalam sekolah mau pertandingan band, ya ada yang main drum, saya doakan. Mau ulangan umum, saya doakan. Tentu berita itu dari anak saya, Papa doakan ini yang ini mau ulangan umum.
dari Senin sampai Sabtu. Tiap hari saya doakan. Saya doakan Tuhan, berikan kesehatan kepada cucu saya. Berikan dia hikmat supaya bisa mengerjakan pekerjaan ulang itu dengan baik. Ternyata hasilnya bagus. Doa orang benar itu besar kuasanya. Saya bukan mengklaim diri saya orang benar. Tidak. Saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi saya sudah dibenarkan oleh darah Tuhan. Sudah dibenarkan oleh firman. Sudah dibenarkan oleh Roh Kudus. Dan sudah dibenarkan oleh doa-doa kita. Ayatnya ada, saudara. Saya tidak berani sembarang bicara kalau tanpa ayat. Ya, tapi kalau dibacakan banyak waktunya. Sudah ketinggalan 5 menit. Yang terakhir, buah Roh Kudus. Ya, kita baca Galatia. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya mendengar ini Bapak Timothy Darmawan ya, dari Solo. Saya diberkati. Beliau katakan buah roh itu satu, tidak jamak. Sebab dikatakan di sini bukan tetapi buah-buah roh, tidak. Tetapi buah roh, ya, buah roh satu, tidak jamak. Buah roh satu, kasih. Dan dari kasih itu kita dapatkan sukacita. Amin. Dari kasih itu kita dapatkan damai sejahtera. Dari kasih itu kita dapatkan kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan. Dari kasih itu kita bisa setia, bisa lemah lembut, bisa menguasai diri. Dari kasih, buah roh yang satu itu, bukan buah-buah roh, satu. Yang pertama, yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera itu dari Allah untuk kita. Sebab dalam dunia ini tidak ada kasih yang kekal. Seorang bapak, seorang ibu mengasihi anak-anak itu sempurna secara manusia. Bahkan kita mau berkorban untuk anak-anak kita. Amin. Kalau kita sakit, Tuhan, biar saya yang sakit. Asal anak saya sembuh, saya mau. Itu kasih. Tapi tidak sempurna sampai kepada kematian dan tidak bisa apa lagi. Tapi kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di surga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah. Melampaui segala akal, itu supranatural, tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu dari Allah untuk kita. Dari kasih itu, kasih yang agape itu. Kemudian bagian yang kedua, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, itu dari kita untuk sesama kita. Kita bisa sabar, ya, bisa kita murah hati, bisa kita baik. Itu karena kasih. Udah punya kasih, tidak mungkin kita bisa murah hati sama orang lain. Tidak bisa kita baik, tidak bisa. Coba kalau kasih itu memerintah hati, itu yang kita lakukan. Punya rasa empati, bukan cuma simpati. Ya saya dengar kalau simpati itu cuma, aduh kasihan ya, kasihan. Tapi kalau empati, menikmati, merasakan, ikut merasakan empati, itu karena kasih. Dari kasih itu kita bisa sabar, bisa murah hati, bisa baik sama orang lain. Kasih yang ketiga, dari kasih itu kita bisa setia, lemah lembut, bisa menguasai diri. Dari kasih itu setia, setia dalam pelayanan, setia dalam hidup nikah.
Kalau bukan dari Tuhan, saudaraku, ya tak usah diomong. Banyak hal yang akan terjadi. Tapi kasih itu, ya, kasih dari Tuhan itu yang membuat kita kuat. Puji Tuhan. Lemah lembut bukan berarti santai, tidak. Saya baca satu hal yang lemah lembut, orang yang lemah lembut itu bisa keras pada waktunya, bisa bertindak tegas pada waktunya, bisa bertindak lembut, rendah hati pada waktunya. Saat dia merasa bersalah, dengan lembut dia mengakui kesalahannya. Itu lemah lembut. Bisa menguasai diri. Wah, luar biasa. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan menguasai diri. Kalau tidak ada kasih, kita tidak akan bisa menguasai diri. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya, kita yang sudah dalam pertobatan, menjadi saksi, melayani, menjadi pelindung, menjaga keluarga kita. Ya, kita ada buah. Ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Sebab kalau tidak berbuah akan dipotong. Ya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Tapi yang berbuah semakin dibersihkan. Wah, itu Tuhan sendiri berbicara dalam Yohanes pasal 15, pokok aku yang benar. Jadi kita untuk berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan? Ya, ayat yang terakhir, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah itu ada caranya. Ini firman Allah yang katakan. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa hormat? Ya, jangan suka terlambat dalam ibadah. Itu tidak hormat. Sebab apa? Sebab keterlambatan itu dari kita. Ya mungkin, ya bisa saja saya naik sepeda motor di tengah jalan banyak gembos, bisa. Tapi kalau bukan seperti itu, wah ada apa-apa dah. Kan ibadahnya masih, wah paling ini masih ujian, nggak bisa. Itu hormat. Bukan menghormati kami hamba Tuhan, tidak. Itu hormat, kepujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Dia, bukan untuk saya. Kalau bukan Dia, saya tidak akan bisa berdiri di depan ini. Kalau bukan Dia, saya tidak akan pernah bisa berbicara seperti ini. Saya terbatas, saya sederhana, saya banyak kekurangan. Tapi karena Dia, ya, saya diberikan hikmat untuk menyampaikannya. Bukan tidak dengan pergumulan, yang pergumulan saudaraku ya. Sampai makan gak enak, tidur gak enak, apa yang disampaikan? Sebab saya bukan sekolah Alkitab, tidak. Saya jemaat biasa, cuma dipercayakan. Ibadah itu dengan hormat, artinya tidak terlambat, tidak berbicara sendiri. Waktu ibadah khotbah sendiri di belakang, tidak. Itu tidak menghargai Allah, bukan menghargai tidak menghargai yang menyampaikan firman, tidak. Kemudian yang takut Allah, kita harus berbuah. Yang takut itu kita harus berubah. Ya tadi pagi harus berubah. Berubah apa? Berbuah. Sebab kalau tidak berbuah, kita pasti akan ditebang dan akan menjadi dibakar dengan api. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga,
hamba selesai berbicara. Hamba mohon kemurahan, apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, supaya mereka berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu pengumuman, saudaraku, ya. Saya bacakan, kegiatan seminggu ini diliburkan dulu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Minggu depan jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah dengan mengikuti live training, ya, jam 6 pagi dan jam 5 sore. Jemaat dihimbau untuk semakin sungguh-sungguh. Minggu depan ada ibadah seperti minggu ini, di mana Bapak dan Ibu Gembala ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami tahu banyak kekurangan, tetapi Roh Kudus, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menyempurnakan. Apapun firman yang hamba sampaikan sederhana, tapi biar itu jadi berkat. Mereka boleh ingat, supaya mereka mau menjadi pribadi yang berbuah, menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, buah pertobatan, buah kebenaran, buah jiwa, buah pelayanan, buah nikah, buah Roh Kudus. Biar mereka nikmati itu. Kalau sebentar kami akan pulang, tibakan kami di rumah dengan sejahtera, biar sepanjang malam ini kami nikmati tidur kami dengan lelap. Besok kami bangun dengan tubuh yang segar, untuk kembali kami gunakan tubuh ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, pertolongannya, penghiburannya, kekuatannya, pemulihannya, urapan yang baru, kesehatan yang daripada Allah, menyertai mulai Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan menerima berkat berkata Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.